Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Friendri dengan nomor induk mahasiswa 2202005. Saya merupakan mahasiswa dari Institut Teknologi Bisnis Riau, program studi bisnis digital. Nah, di sini kali ini saya akan menjelaskan tentang ide bisnis saya untuk soal nomor 3, yaitu pembuatan kotak nasi gempal. Ide bisnis ini saya ambil untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Entrepreneur dan Innovation. Jadi sebelum itu kita kenalan dulu nih, apa sih nasi gempal itu? Jadi nasi gempal ini merupakan bisnis yang bergerak di bidang di F&B atau biasa kita kenal food and beverage. Terus apa yang kami jual? Sebelum tahu apa yang kami jual, kita tarik ulur ke belakang dulu nih. Ternyata kebutuhan individu seseorang di saat pagi hari ataupun kayak di waktu mepet lagi jalan-jalan itu terbatas akan waktu dan kondisi. Maka terciptalah ide bisnis ini. Nasi gempal ini mempunyai moto hidup tuh udah ribet, minimal makan jangan ribet deh. Kenapa? Ibaratnya gini ya, kalau misalnya kita makan, misalnya sarapan nih, gitu, kita nyari sarapan, otomatis kita nyari tempat makannya dulu, itu ramai atau enggak, dan terus kita duduk dulu, nunggu dulu, terus dipakai piring dan sejenisnya, dan itu memerlukan waktu yang lama. Lagi ya untuk pekerja mahasiswa ataupun pelajar itu maunya serba-serba cepat gitu kan, mau cepat yang kalau bisa cepat, kenapa enggak? Makanya moto ini keluar, hidup udah ribet, minimal makan jangan ribet. Terus latar belakangnya apa? Ternyata latar belakang dari nasi gempal ini adalah onigiri. Nah, onigiri ini merupakan makanan khas dari Jepang. Nah, onigiri ini biasanya itu berisi umiboshi. Umiboshi itu merupakan daging ikan salmon panggang di dalam kepala nasi, atau yang ada jenis originalnya onigiri itu hanya rasanya tuh asin karena cuma dibalur dengan garam doang. Selain itu onigiri ada yang dipanggang setelah sebelumnya dilumuri kecap asin atau miso. Jadi itu merupakan next step dari pembuatan onigiri, terus dipanggang baru dilumuri dengan kecap dan miso. Di Jepang sendiri onigiri ini merupakan bekal makan siang atau bahkan pun ada di saat-saat di waktu sarapan. Itu tuh waktu untuk mepet mereka, karena orang Jepang kan terkenal nih dengan serba instan yang kayak mereka pengen cepat gitu. Mereka nggak mau ada waktu yang terbuang dengan sia-sia. Jadi keluarlah ide bisnis ini. Nah, sebelum masuk ke nasi kepal ini, tentunya kita sebagai pengusaha kita harus tahu nih rencana pengembangan usaha. Di sini saya sudah menjelaskan ada 4 faktor, dari ada strategi pemasaran, strategi produksi, strategi organisasi dan sumber daya manusia, dan strategi keuangan. Oke, pertama kita masuk ke strategi pemasaran. Kita pertama harus mengenali konsumen kita. Kepada siapa sih kita menjual? Kepada siapa? Pangsa pasar kita siapa? Target pasar kita siapa? Lalu bagaimana kita melakukan promosi dari penjual produk ini? Kalau misalnya udah tahu pangsa pasarnya, terus kita melakukan promosi, oh ternyata kalangan A itu lebih cocok melakukan promosi seperti ini, kalau kalangan B itu lebih cocok seperti ini, dan sebagainya. Setelah itu memilih lokasi yang strategis. Otomatis kalau misalnya udah kebentuk nih, produknya udah ada, konsumennya udah ada, promosi dijalankan, dan lokasinya masih belum ada. Minimal kalau misal melakukan usaha offline itu pasti ada tempat lokasi yang strategis. Kalau misalnya nggak strategis, itu pasti bakal menimbulkan kerugian bagi pengusaha itu.
Dan selanjutnya, next step dari penjualan ini menggunakan internet marketing. Kalau misalnya bisa dijual secara offline, diharapkan kedepannya bisa dijual secara online dan menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Ini merupakan next step atau final step dari strategi pemasaran itu. Kalau misalnya udah dibuat, udah dijual, dipromosikan, didistribusikan, maka cara kita untuk menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Lalu selanjutnya ada strategi produksi. Di sini adanya kualitas dari proses produksi yang menghasilkan produk yang memuaskan dan ketelitian yang tinggi. Dalam artian produk ini udah ada. Nah, bagaimana next step selanjutnya setelah melakukan pembuatan? Gimana kita menjaga kualitasnya tetap terjaga atau bisa lebih meningkat lagi? Inovasi itu harus ada dan ketelitian yang lebih tinggi. Selanjutnya ada strategi organisasi dan sumber daya manusia. Pendekatan strategi pengelolaan karyawan yang komprehensif atau untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengembangkan dan mengalokasikan sumber daya manusia yang bertahap untuk membantu kegiatan pencapaian kinerja yang terbaik. Jadi kita harus tahu nih, sumber daya manusia ini ternyata misalnya si A itu lebih cocok ke bidang pemasaran, si B lebih cocok di pembuatan produksinya, si C itu lebih cocok di marketingnya. Jadi sebagai pengusaha kita tuh udah tahu kalau misalnya kita mempekerjakan orang ya, kita udah tahu nih karyawan-karyawan kita tuh udah bisa meletakkan posisi yang tepat untuk mereka. Dan selanjutnya terakhir itu adalah strategi keuangan. Strategi keuangan itu kayak apa ya? Tiangnya dari usaha. Kalau misalnya dalam suatu perusahaan nggak ada strategi keuangannya, itu kayak lucu ya gitu kan. Pertama kita harus membuat laporan arus kas. Membuat laporan arus kas di sini itu dari pembelian bahan baku, pengolahan dan juga pendistribusian, naik turun dari penjualannya dan sebagainya. Itu perlu diperhatikan. Dan we can highlight this paragraph, menghindari uang yang tersimpan di karyawan. Maksudnya apa? Kita tuh jangan meminjamkan duit ke karyawan. Even dia itu karyawan terbaik kita, jadi kita harus ada pembeda. Lu karyawan, gua bos. Hierarkinya di sini. Jadi harus ada pembedanya antara pengusaha dengan individu. Seorang pengusaha, apalagi yang udah memiliki karyawan, itu memang harus idealismenya harus lebih tinggi daripada seorang individu yang baik lah gitu kan. Ya silakan aja ya kalau misalnya bisa memberikan meminjamkan duit pada orang ya nggak apa-apa. Selanjutnya melakukan cek stok secara berkala. Ini merupakan langkah selanjutnya dari strategi keuangan. Kita setelah tahu harga-harga bahan pokok, kemudian pendistribusian, produksinya dan sejenisnya, kita harus melihat ternyata bagaimana harga itu naik atau turun, atau penjualan itu naik atau turun. Kalau misalnya turun, kenapa ya bisa turun? Kalau naik, kayak ini ada peningkatan yang signifikan. Apa sih yang membuat naik secara signifikan dan sejenisnya? Dan terakhir adalah membuat pembukuan dengan rapi. Gak lucu ya kalau misalnya dalam suatu perusahaan pembukuan keuangannya itu berantakan. Kalau misalnya pembukuan keuangannya udah berantakan, itu kayak mereka bakal bingung sendiri. Seorang pengusaha itu pasti bakal bingung sendiri. Ini kayaknya aku punya duit waktu itu, tapi ini kemana ya? Dan itu yang membuat UMKM atau usaha-usaha kecil itu bisa hancur di tengah jalan karena pembukuannya itu nggak rapi, acak-acakan. So
Di sini kita masuk lagi ke nasi gempalnya tadi. Inovasinya tuh di sini. Kita ini yang ngebuat nasi gempal, karena kita udah ngebahas latar belakangnya, kita upgrade nih si onigiri ini, kita upgrade dengan kita membuat nasi gempal yang asalnya dan cita rasanya itu khas banget dengan Indonesia. Terus kenapa harus dengan cita rasa Indonesia? Ternyata cita rasa di Jepang dan Indonesia itu memiliki perbedaan yang cukup besar, sehingga bisa jadi tidak cocok satu sama lain. Ya kalau misalnya di Jepang itu lebih dikenal dengan umami gitu kan, yang enak, dia enak gitu atau gimana gitu. Ternyata di Indonesia tuh lebih dari itu, rich, bahan-bahan yang digunakan di Indonesia itu lebih rich, lebih berasa rempah-rempahnya, karena kita tahu sendiri kan, Indonesia merupakan negara penghasil rempah yang terbesar di Asia Tenggara, beda sama Jepang. Namun perlu di-highlight lagi, namun tentu saja ini bukan aturan yang baku, karena terkadang juga ada kombinasi unik dan zat yang dihasilkan dari penggabungan cita rasa yang berbeda-beda tersebut. Gak salah kalau misalnya kita menggabungkan Jepang dengan Indonesia. Kenapa? Dan juga ada juga, kenapa sih kita harus membuat cita rasa Indonesia? Kenapa nggak onigiri yang originalnya aja, yang version Jepangnya? Ternyata orang-orang Indonesia tuh ada loh yang nggak cocok dengan lidah Jepang, nggak cocok gitu. Kayak misalnya kita makan sushi atau gimana gitu, mereka nggak suka dengan bahan-bahan mentah. Beda sama Indonesia yang kalau misalnya kita masak daging aja itu udah sampai well done, maksudnya kayak udah sampai kayak rendang itu udah well done, udah masak banget sampai meresap bumbunya ke dalam. Nah, kita masuk ke dalam isi dari nasi gempal ini. Isinya tuh apa aja sih? Ini layarnya ini kayak burger ya. Pertama itu kayak nasi, terus diolesin saus. Nah dari sini kita masuk nih, kalau misalnya nasi tuh kayak nasi biasa, nasi pulen gitu kan, masuk ke saus, entah itu kuah gulai. Nah kita masuk di sini kuah gulai, entah itu kuah yang lebih manis atau pedas, kita sesuaikan dengan lidah orang Indonesia dan sebagainya. Selanjutnya gak cocok kan kalau misalnya cuman pakai saus atau kuah aja gitu kan. Tentunya bisa ditambah dengan topping-topping lain, contoh kayak ayam goreng dadu, daging goreng, terus kayak daging tongseng, ikan, sayur, dan sebagainya. Bahkan kayak mie goreng aja itu bisa kita taruh di tengah-tengah dari si nasi ini. Sesimpel itu. Asalkan itu cocok dengan lidahnya orang Indonesia, baru kita tutup dengan nasi. Nah, kombinasi ini barulah terciptanya yang cita rasanya khas banget dengan Indonesia, udah rich, kaya gitu kan, kaya rasa gitu. Dan juga udah menyangin banget, udah full banget gitu. Dan selanjutnya, siapa sih target pasarnya gitu kan? Pertama adalah mahasiswa atau pelajar, kalau enggak ya pekerja. Kenapa mahasiswa atau pelajar ataupun juga pekerja? Mahasiswa atau pelajar ataupun juga pekerja juga termasuk, yaitu jarang banget yang namanya sarapan. Padahal yang kita tahu, sarapan itu sangat penting loh bagi tubuh kita. Makan sedikit aja itu kayak udah mempengaruhi produktivitas kita ke depannya. Kalau misalnya kita nggak makan pagi itu kayak ada rasa yang kurang. Contoh saya gitu kan, pasti harus makan dulu gitu, harus ada makan, harus aja gitu. Kalau nggak ada makan kayak nggak fokus, kadang-kadang hilang fokus atau gimana gitu. Nah nasi gempal ini, mereka nih kita menghilangkan kata-kata ribet, terus pengennya tuh yang simpel-simpel aja gitu kan. Jadi nasi ini bisa kita bawa kemana-mana aja, entah kita lagi prepare, lagi persiapan, kita sambil makan pun juga bisa. Karena ataupun kayak mahasiswa atau pelajar-pelajar yang
bandel gitu kan. Mereka juga bisa makan di belakang dosen atau gurunya gitu kan. Gurunya di depan jelasin, mahasiswanya atau pelajarnya malah makan di belakang. Ya nggak salah, karena mereka merasa sarapan itu penting. Dan pekerja itu juga berpengaruh loh. Mereka juga membutuhkan sarapan. Kalau misalnya mereka nggak sarapan, produktivitas mereka juga pasti menurun. Produktivitas mereka menurun, kinerja mereka bakal berkurang. Dan seterusnya. Bahkan itu bakal berefek panjang. Yang kedua adalah orang-orang yang ingin mencoba sensasi makan yang baru. Bosan kan kalau misalnya kita makan yang onigiri yang biasa-biasa aja gitu kan, yang asin, yang pedas atau yang original gitu kan. Ya kayak nasi. So nasi kepal inilah solusinya gitu. Yang selanjutnya, orang-orang yang ingin mencoba sensasi makan baru ini, kalau misalnya onigiri yang benar-benar original gitu kan, memang mahal gitu kan. Memang berasnya beras fuku, beras Jepang gitu kan, memang mahal. Tapi kalau misalnya dari ciri khasnya Indonesia itu disesuaikan dengan budgetnya orang Indonesia. Nah itu yang membuat orang-orang ini bisa mencoba sensasi makan yang baru. Dan segala aspirasi, saran dan masukan sangat berarti untuk kemajuan bersama. So, let's discuss. Jadi apapun ada kritik, saran, atau tambahan, atau komentar dari teman-teman semua tentang ide bisnis ini, itu saya terima dengan lapang dada dan kita perbaiki bersama-sama. Jadi gimana? Waktu adalah uang loh. Time is money. Jadi kalau misalnya kita udah ngebuang waktu, itu sama aja kita ngebuang duit. Jadi ayo dong gitu,